Dalam tahun ke-18, zaman Raja Yerobeam menjadi raja, Abia atas Yehuda. 3 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Mikaya, anak Uriel, dan dari Gibea. Dan ada perang antara Abia dan Yerobeam. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Saya sudah jelaskan minggu lalu tentang akhirnya kerajaan Israel terpecah dua. Masih ingat berapa suku yang mengikuti Yerobeam? 10. Yang mengikuti Rehabeam itu anak Salomo itu cuma 2 suku, Yehuda dan Benyamin. Nah sekarang sudah terpecah nih ceritanya. Sudah terpecah di zaman bapaknya Rehabeam, perang dengan Yerobeam. Memang zaman bapaknya Tuhan gak kasih perang ya, antara Reha dengan Yero. Nah kita pakai nama pendek aja lah. Reha dengan Yero gak jadi perang karena Tuhan larang. Ya kan? Tapi di zaman anaknya Yerobeam, dia maju untuk berperang. Raja Israel ini, yang 10 suku ini maju untuk berperang. Nah, kita baca tadi dalam tahun ke-18, berarti Yerobeam ini sudah memerintah Israel selama 18 tahun. Oke? Dalam tahun ke-18, jadi rajalah si Abia ini. Abia. Dan saudara perhatikan ayat 2. Berapa lama dia memerintah? 3 years only. 3 tahun, gak panjang loh. Tapi kalau saudara baca tentang Abia, dia raja yang baik sebenarnya. Walaupun baca di pasal 13 ayat-ayat terakhir, dia juga mengambil banyak istri. Ini yang salah. Ya kan? 2 Tawari pasal 13 ini. Jadi saudara, Abia raja yang baik ini memerintah hanya 3 tahun. Tapi dalam 3 tahun ini saudara ada pelajaran penting yang akan kita belajar. Nah, tahun ke-18 Yerobeam memerintah, Abia jadi raja. Walaupun cuma 3 tahun. Nah sekarang Yerobeam menyerang. Karena di zaman bapaknya Abia, si Rehabeam, mereka nggak jadi perang antara Yero dengan Reha. Sekarang zaman Abia, Yero menyerang. Nah waktu mau menyerang inilah Abia berkhotbah. Saya pakai bahasa saya, Abia berkhotbah kepada Raja Yerobeam. Perhatikan, isi khotbah Abia dalam 2 Tawari pasal 13 ayat 9 sampai 10. Saudara bisa perhatikan sekarang di screen. Kalau saudara punya Alkitab buku bisa dicoret, ya, bisa kasih tanda. Kalau saudara punya Alkitab di handphone, saudara bisa tandain juga, ya. Oke, perhatikan. Perhatikan sekarang. Isi khotbah dari Abia. Dalam 2 Tawari pasal 13 ayat 9 sampai 10. Yuk kita baca sama-sama yang bisa lihat di screen 2, 3. Bukankah kamu telah menyingkirkan imam-imam, simpan itu, imam-imam, menyingkirkan imam-imam. Itu isi khotbah daripada Abia kepada Yerobeam. Ya, kepada Yerobeam, kepada orang Israel, 10 suku itu, kerajaan Israel. Karena kerajaan Abia ini namanya kerajaan Yehuda. Bukankah kamu telah menyingkirkan imam-imam Tuhan? Terus baca, 2, 3. Anak-anak Harun itu dan orang-orang Lewi lalu mengangkat imam-imam menurut kebiasaan bangsa-bangsa negeri-negeri lain. Sehingga setiap orang yang datang untuk ditabiskan dengan seekor lembu jantan muda dan 7 ekor domba jantan dijadikan imam untuk sesuatu yang bukan Allah. Ya, tetapi kami ini, Abia mempertegas hidupnya, Abia mempertegas kerajaannya. Kami ini siapa? Tuhanlah Allah kami. Dan kami tidak meninggalkannya, tidak meninggalkan Tuhan. Dan anak-anak Harunlah yang melayani Tuhan sebagai imam. Sedang orang Lewi menunaikan tugasnya. Perhatikan yang pertama. Abia sedang berkhotbah kepada Yerobeam. Sedang menjelaskan. Kamu menyingkirkan para imam dan jabatannya. Atau dengan lain kata Abia mau berkata, Yerobeam, kamu tidak menghormati otoritas. Baik itu hamba Tuhan atau Tuhan. Sampai di sini saudara jelas ya. Saudara saya mau cerita sedikit. Kalau saudara baca tentang Yerobeam.
Dia angkat imam-imam. Kan peraturan dalam Alkitab, imam-imam itu hanya boleh dari suku Lewi. Iya kan? Tetapi saudara tahu, ini Yerobeam dia ambil aja. Siapa mau jadi imam yang bukan dari suku Lewi itu dia angkat. Dia tabiskan sendiri untuk menjadi imam. Ini masalah besar di hadapan Tuhan. Kemarin saya berdebat di kuliah. Agak sedikit berdebat. Ya. Tentang mengenai panggilan sebagai gembala. Saya bilang ada satu pertanyaan dibilang begini. Bisakah seorang gembala, dia dipanggil menjadi gembala tapi dia seorang tentara juga? Atau dia seorang pengusaha? Saya bilang bukan bisa atau tidak bisa. Tapi ini persoalannya adalah mana kita ini panggilan atau tidak. Karena ada banyak orang merasa dipilih, dipanggil oleh Tuhan. Merasa dipanggil, padahal dia bukan dipanggil oleh Tuhan. Terjun dalam pelayanan dan akhirnya hancur. Saudara ngerti maksud saya? Ada orang hari-hari ini begitu gampang, kayaknya jadi pendeta, enak li, tinggal kang tawan tinggal khotbah, lalu ada persembahan holy. Dan dia mau jadi hamba Tuhan, mau jadi gembala, padahal dia bukan panggilan. Hancur. Zaman Yerobeam dia ambil begitu. Dia tidak mentaati lagi hukum Tuhan. Tuhan sudah atur Lewi itu harus imam, harus menjadi imam. Makanya dari sekarang anak-anak saya bilang kamu ini nggak bisa kalau nggak jadi hamba Tuhan. Amin. Masih ada traffic di sana ya. Saya harap tidak ada traffic lagi supaya saudara bisa konsen di sini. Belajar untuk hormati Tuhan. Ya. Saya bilang sama anak-anak saya dari kecil, kamu ini keturunan imam dan harus menjadi imam. Saudara-saudara, Yerobeam ini dia potong tugasnya imam, dia lengserkan imam-imam ini, dia singkirkan imam-imam ini, dia ganti dengan orang awam untuk melayani mezbah Tuhan. Marah sekali Tuhan. Dan ketika Abia tahu itu, Abia berkhotbah kepada Yerobeam, kamu ini menyingkirkan imam-imam dari jabatannya. Dan itu artinya tidak menghormati otoritas Tuhan. Saudara tahu, orang-orang yang tidak menghormati imam, yang tidak menghormati hamba Tuhan. Sulit saya mengomong, tapi saudara kita sudah punya contoh lah di gereja ini. Betul? Betul ya? Saya nggak perlu sebutkan, saudara kita sudah punya contoh orang-orang yang nggak menghormati pelayanan di tempat ini. Hari ini mereka hancur. Saya mau sampaikan kepada saudara, hormati pelayan-pelayan Tuhan. Hormati hamba-hamba yang diurapi. Berangkat dari dia sebagai seorang manusia yang banyak kelemahan, tapi dia punya otoritas yang Tuhan kasih. Hormati dia. Jangan sekali-sekali engkau nyakiti dia. Bahkan terbesit dalam pikiranmu untuk mengata-ngatai hamba Tuhan. Jangan. Ini yang dikhotbahin oleh Abia kepada Yerobeam. Kamu menyingkirkan jabatan imam. Artinya kamu tidak menghormati otoritas. Dan Tuhan marah loh sama Yerobeam. Tuhan marah. Saudara bisa baca akhir dari hidup daripada Yerobeam. Matinya bagaimana saudara bisa lihat sendiri. Ya kan? Nah, yang pertama isi khotbah dari Abia kepada orang kerajaan Israel adalah dia tidak menghormati otoritas. Orang Israel tidak menghormati otoritas. Tapi Abia mau menyatakan kami tetap menghormati tugas-tugas daripada imam. Baik, yang kedua isi khotbah daripada Abia terhadap Yerobeam. Yang kedua, saudara perhatikan ayat 11 dari 2 Tawari pasal 13. Sama-sama baca yuk. Mulai dari kata yakni. 1, 2, ya. Yakni setiap pagi dan setiap petang. Mereka membakar bagi Tuhan. Stop. Siapa mereka? Mereka membakar bagi Tuhan korban bakaran ukupan dari wangi-wangian. Siapa punya tugas itu? Imam. Wangi-wangian, menyusun roti sajian di atas meja yang tahir dan mengatur kandil emas. Kita tahu dalam perjanjian lama ya, saya sudah pernah terangkan. Mereka masih model-modelnya, maaf. Ada
wangi-wangian, modelnya masih seperti itu. Jadi imam harus bawa, ada korban yang dikorbankan, ada lembu, lalu ditaruh wangi-wangian, menyusun roti sajian ya, dikorban, dipersembahkan. Masih model-modelnya seperti itu. Dan itu tugas daripada imam, gak boleh orang lain. Dan Abia sementara menyatakan kepada Yerobeam, kepada kerajaan Israel, kami setiap kali, setiap hari dia bilang, pagi-pagi, setiap petang, imam-imam kami melakukan ibadah yang benar, dia bilang. Menyusun roti sajian di atas meja yang tahir dan mengatur kandil emas dengan pelita-pelitanya untuk dinyalakan setiap petang. Karena kamilah yang memelihara kewajiban kami terhadap Tuhan. Abia menegaskan kepada Yerobeam, letoino, wanang si menegakkan, menjaga pelayanan yang benar. Saya harap jemaat Eagle menjaga pelayanan yang benar. Jangan sekali-sekali merusak pelayanan orang. Almarhum papa saya pernah pesan sama saya. Engkau boleh beda pendapat dengan sesama hamba Tuhan. Tapi jangan coba-coba hancurkan pelayanannya. Makanya saya selalu bilang, orang-orang yang sudah pernah datang di tempat ini. Lalu mereka udah pindah sana, pindah sini, lalu datang lagi, saya bilang harus komitlah. Saya nggak enak nanti kamu datang di sini, kamu balik lagi, nanti mereka pikir saya menghancurkan pelayanan mereka. Saya nggak mau. Saya selalu tanya, harus komit lah. Amin. Nah saudara, ini Abia terangkan kepada mereka, kamilah yang memelihara kewajiban kami terhadap Tuhan Allah kami, tetapi kamulah yang meninggalkannya. Saya garis bawahi, saya simpulkan yang kedua, isi khotbah daripada daripada Abia. Memelihara kewajiban umat Allah terhadap Tuhan. Ini berbicara tentang tata ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Katakan amin. Saudara, di hari-hari ini kita perlu satu tata ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Ibadah yang berkenan itu seperti apa? Bukan seperti hari Minggu kau datang, kau memuliakan Tuhan, nyanyi-nyanyi, lompat-lompat, menyembah, menangis. Bukan. Ini salah satu bentuk daripada ekspresi kita menghargai Tuhan. Tapi ibadah sesungguhnya dalam Roma pasal 12 ayat 1. Persembahkanlah tubuhmu yang hidup, yang kudus di hadapan Tuhan. Amin. Ibadah yang Tuhan mau, engkau memberikan hidupmu loh. Jangan andalkan manusia, andalkan Tuhan. Amin. Ini ibadah yang sungguh, ibadah yang benar. Yang Tuhan mau ini saudara. Ya, yang Tuhan mau. Abia sementara mengkhotbahkan, kami menjaga tatanan ibadah yang sesungguhnya. Yang Tuhan hukum Taurat sudah atur. Saudara, pesan untuk kita di zaman now. Jaga tatanan ibadah yang sesungguhnya, yaitu persembahkan hidupmu kepada Tuhan. Jangan Tuhan temukan hati-hati yang tidak murni. Jangan Tuhan temukan hati-hati yang tidak kudus. Suami harus kudus. Amin. Hubungan dengan istri harus kudus. Jangan ada wanita lain. Wanita harus kudus. Hubungan dengan suami harus kudus. Jangan ada pria lain. Anak-anak harus kudus. Itulah ibadah kita yang sejati. Katakan amin. Ini khotbah, isi khotbah yang kedua daripada Abia. Yang ketiga isi khotbahnya. Dalam ayatnya yang diperhatikan ini masih adakah? Isi khotbah yang ketiga dalam ayat 12. Kita baca sama-sama. 1, 2, ya. Lihatlah pada pihak kami Allah yang memimpin. Stop. Allah yang memimpin, sedang imam-imamnya siap meniup tanda serangan terhadap kamu dengan nafir dan isyarat-isyarat. Stop sampai di situ. Abia berkhotbah, isi khotbah yang ketiga kepada orang Israel. Lihat, pada pihak kami Allah yang memimpin. Apa artinya? Dia mendeklarasikan bahwa Allah adalah pemimpin umatnya. Dengan lain kata, dia mengandalkan Tuhan. Katakan mengandalkan Tuhan. Selalu, semalam saya nasihati Andrew, tahun depan kalau Tuhan kehendaki engkau akan berangkat ke Taiwan. Kita doakan juga supaya anak ini berhasil. Amin. Doa saya generasi ini akan berhasil. Bapak Andrew, saya buka di sini. Tapi yang saya nasihati Andrew harus andalkan Tuhan. Karena engkau hidup di negara orang.
jauh dari ayah ibu. Kadangkala saya pernah merantau di negara orang. Saya pernah kehabisan uang. Di tengah-tengah di Orchard Road, di depan Paragon, saya bagi-bagi flyer. Saya cuma digaji 1 minggu $100 tahun 2003. Dan saya dapat gaji nanti hari Minggu pagi, saudara. Hari Kamis uang saya udah nggak ada. Isi lingkatnya masih ada. Saya tinggal di Tua Paya. Setiap hari harus datang ke Orchard Road di Paragon. Di depan Sikiteng itu tempat saya. Pokoknya Paragon, Takashimaya, depan itu Orchard itu. Seluk beluk mana yang saya nggak tahu. Karena setiap hari saya di situ selama 2 tahun, saudara. Tapi saya mau beritahu, karena saya nggak punya uang di sana. Saya harus dapat gaji hari Minggu, hari Kamis saya udah nggak ada uang. Dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya harus puasa. Betul, saya puasa. Besoknya hari Jumat. Saya dari Kamis malam saya puasa sampai hari Jumat. Hari Jumat sore saya disuruh sama pendeta saya, Donald, kamu harus pergi lagi ke Orchard Road, kamu bagi-bagi flyer. Saya datang lagi bagi-bagi. Itu perut sudah keroncong karena sudah 24 jam nggak makan. Sambil saya bagi, saya menangis, Tuhan. Saya teringat kalimat-kalimat anak sulung di Lukas 15. Bapak bilang begini, anak, apa yang aku punya engkau punya. Ya kan? Lalu saya bilang sama Bapak, Bapak, aku anakmu loh. Masa aku harus mati kelaparan di negeri orang? Aku belum makan dari kemarin, Tuhan. Sambil saya bagi, saya menangis, saya mulai menghindar dari kerumunan orang banyak di Paragon. Itu kan banyak sekali orang, saudara kan. Di Orchard, bukan zaman pandemi waktu itu. Saya menangis, saya agak ke pojok di satu tiang, saya menangis. Tiba-tiba rupanya, nggak tahu bagaimana ada ibu-ibu, dia tepuk saya. Hei, kamu Donald kan? Iya tante, saya nggak kenal ibu ini karena di gereja yang kami layani itu orang-orang dari Indonesia, liburan, masuk ke situ setiap hari Minggu. Jadi ganti-ganti itu jemaatnya, saya nggak kenal. Saya pemain musik dan worship leader. Lalu ibu ini bilang begini dalam bahasa Inggris, I have something for you. Dia ambil dari tasnya, saudara, dia salami saya. Saya buka waktu itu $300. Saya bilang sama Pak Tim tadi malam, langsung saya lari ke Kentucky, sudah 1 malam nggak makan, saudara. Saudara, waktu itu saya mau bilang sama Andrew, andalkan Tuhan. Kalau saya nggak andalkan Tuhan di Singapura, saya mati kek waktu itu. Mati. Tapi ketika saya andalkan Tuhan, walaupun harus berpuasa, tapi tepat timingnya tepat, Tuhan memberikan apa yang menjadi keperluan saya. Andalkan Tuhan. Sama-sama katakan andalkan Tuhan. Dia sementara mendeklarasikan kepada orang-orang Israel, andalkan Tuhan. Amin. Ini isi khotbah daripada Abia kepada Yerobeam. Sekarang, setelah dia berkhotbah, isi khotbahnya kan saya tadi bilang saya kasih tema Raja Abia pengkhotbah yang tidak didengar. Yerobeam ini nggak dengar, iya kan? Dia nggak dengar. Nah, minggu lalu saya sudah bilang jangan jadi orang yang tidak mau mendengarkan nasihat. Jadilah orang yang mau mendengarkan nasihat. Amin. Ketika hamba Tuhan, ketika gembala saudara berkhotbah, dengarlah nasihat itu. Waktu lekai mokse sampaikan kengsek tiok ketia. Apalagi bicara tentang firman Tuhan, nang tiok tia. Amin. Kita harus dengar supaya hidupmu diubahkan dan diberkati. Yerobeam tidak dengar khotbah daripada Abia, makanya saya tulis di situ. Abia adalah pengkhotbah yang tidak didengar. Nah, setelah dia berkhotbah, apa tindakannya? Saudara, dalam kehidupan seorang pengkhotbah, saya kasih bocoran sedikit. Dia tidak boleh hanya teori, sama-sama bilang dengan saya teori. Teori artinya dia cuma ngajar, dia nggak melakukan, nggak bisa. Saya sulit untuk merasakan hadirat Tuhan. Saya khotbah soal hadirat Tuhan. Kalau saya tidak pernah ada di hadirat Tuhan, saya nggak akan nikmati hadirat Tuhan. Dan saudara nggak akan nikmati hadirat Tuhan. Sampai di sini saudara ngerti ya. Saya sulit untuk berkhotbah mengampuni kalau saya tidak bisa mengampuni. Saya pernah berapa bulan lamanya amarah sekali sama seseorang. Dan saya bicara soal pengampunan, nggak ada sesuatu yang terjadi. Sampai ketika saya menyelesaikan amarah saya kepada orang ini. Waktu saya selesaikan, saya menikmati hadirat Tuhan. Dan ketika saya bicara soal pengampunan, orang-orang menikmati hadirat itu. Kenapa? Karena saya terlebih dahulu melakukannya. Abia
Dia berkhotbah walaupun khotbahnya tidak didengarkan oleh Yerobeam, tapi saudara yang kekasih dalam Tuhan, Abia menjadi pelaku. Sama-sama bilang dengan saya pelaku. Sekarang kita lihat, setelah dia berkhotbah, yang kedua, apa tindakan daripada Abia? Tindakan Abia, 2 Tawarikh pasal 13 ayat 14 sampai 15. Ya, ayat 14 dulu. Kita baca. Ayat 14, 1, 2, ya. Ketika Yehuda menoleh ke belakang, lihatlah, mereka harus menghadapi pertempuran dari depan dan dari belakang. Stop. Yehuda ini kerajaan daripada Abia. 2 suku tadi ya, Yehuda dan sedikit Benyamin. Mereka harus berhadapan dengan saudara-saudara mereka yang 10 suku. Yerobeam dia memang sudah pakar berperang. Karena dia staf ahlinya daripada bapaknya Abia ya, Salomo. Dia susun strategi, kepung dari depan dan belakang. Makanya ini, ketika Yehuda menoleh ke belakang, lihatlah mereka harus menghadapi pertempuran dari depan dan dari belakang. Bingung mereka. Sekarang sudah dikepung nih. Nggak bisa apa-apa. Mau lawan sini yang dari belakang hajar. Mau lawan sini yang dari depan hajar. Bingung. Dalam keadaan seperti itu, muncullah kalimat ini. Maka, sama-sama katakan yang warna merah. 2, 3. Maka berteriaklah kepada Tuhan. Sedang para imam meniup nafir. Maka mereka berteriak kepada Tuhan ya. Mereka berteriak kepada Tuhan. Bukan maka ya, Mereka berteriak kepada Tuhan. Muncul kalimat itu. Apa arti berteriak kepada Tuhan? Saya agak lama di laptop, di internet, saya cari ini bahasa asli. Saya punya satu laptop namanya Eastward, yang satu aplikasi yang muncul waktu saya klik berteriak, itu muncul semua ayat, muncul kalimat-kalimatnya. Dan saudara bayangin satu kata daripada bahasa Ibrani bisa berapa banyak arti? Yunani 600. Kalau ini Ibrani ya, terjemahan lama. Terjemahan lama ini banyak. Ya, tenang penyok kan? Teng. Putus. Teng. Kan? Teng. Teng. Itu banyak artinya kan? Nang itu banyak artinya satu kalimat. Ya, sama. Jadi waktu saya klik, banyak Tuhan. Yang mana satu Tuhan ini? Dan saya berdoa, Tuhan, saya nggak mau sembarangan ngasih. Walaupun artinya itu memang betul sama berteriak. Tapi atas tuntunan Roh Kudus, kasih saya satu kalimat, kasih saya satu pengertian yang luar biasa tentang berteriak. Yuk kita lihat arti dari berteriak. Dalam bahasa aslinya memakai kata sa'ak. Sama-sama bilang sa'ak. Itu artinya berseru, mengadu, menangis. Katakan amin. Ya, dalam bahasa Inggrisnya enak gitu. Dalam bahasa Inggrisnya pakai kalimat cry to help. Cry out. Artinya menangis, meraung-raung minta pertolongan. Katakan amin. Saudara-saudara, Abia lakukan waktu mereka dikepung. Mereka nggak punya siapa-siapa. Tapi mereka menangis, Tuhan, tolong kami. Saya cuma mau sampaikan kepada jemaat Eagle. Mungkin kau sedang dikepung oleh utang-utang. Mungkin kau sedang dikepung oleh persoalan rumah tangga yang bagimu mungkin sulit untuk terselesaikan. Tapi saya cuma mau bilang sebagai hamba Tuhan, mulai cry to help, mulai cry out, meraunglah sama Tuhan. Tutup pintu kamarmu, berlutut di situ mulai, Tuhan, aku nggak mampu Tuhan. Saya mau bilang sama saudara, waktu Abia berseru, berteriak, saak, kita baca sejarah ini, kita baca cerita ini. Tuhan buat kocar kacir Yerobeam. Amin. Saudara mau lihat musuh yang mau menghancurkan engkau kocar kacir. Jangan lawan dia. Masuk di kamarmu. Mulai berlutut. Cry to help. Nangis sama Tuhan. Saya punya bapak dulu waktu masih hidup. Waktu saya baru jadi hamba Tuhan. Pak, saya perlu uang untuk beli ini. Untuk beli tanah waktu saya masih di pondok. Bapak saya bilang begini, menangis jauh Pak Tuhan. Bahasa Manado.
Maksudnya nangis saja sama Tuhan. Waktu itu saya sedikit berontak. Kami dari kecil-kecil, saya ingat tahun 81, kami datang dari Manado, bapak saya bawa keluarga dengan 3 anak, adik saya yang paling kecil itu tahun 81 baru lahir, yang Iren kemarin yang bersaksi, yang paling kecil. Saya masih TK tahun 81. Dan waktu saya kelas 3 SD sudah mulai tahu, saya lihat ada teman saya, orang Chinese, pergi ke sekolah bawa sepeda. Waktu itu sepeda langka sekali, saudara. Saya bilang sama papa saya, "Pak, beliin sepeda dong." Papa saya bilang mau bayar dengan daun. Ya kan? Karena jemaat juga tidak ada. Anda tahu sendiri hamba Tuhan hidup dari persembahan jemaat. 6 tahun setengah kami pelayanan perintisan bawa jemaat lah. Tapi Tuhan luar biasa. Saya pernah saksikan di sini ya. Semalam itu kami berdebat soal itu. Ini salah satu mahasiswa bilang begini. Harusnya kalau hamba Tuhan, dia merintis, misalnya jemaatnya baru 3 orang, dia wajar dong untuk kerja supaya bisa menghidupi. Saya bilang, "Pak, kalau orang terpanggil Pak, nggak perlu kerja, Tuhan pasti cukupkan." Papa kami 81, tahun 81 dengan 3 anak merantau. Dari Manado datang ke Riau, 6 tahun setengah dalam pelayanan, nggak ada orang, nggak ada jemaat. Kami pernah terpaksa harus makan sagu yang sudah banyak kumbangnya. Saya dan kakak saya makan, mama saya sama papa saya menangis. "Kenapa papa menangis, mama menangis? Kami kan masih kecil." "Kalian makan aja." Ternyata dia menangis karena sagu itu sudah tinggal untuk kami berdua dengan kakak saya. Tapi sampai saat ini saya bilang sama mahasiswa itu, kami hidup. Nggak ada satupun kami yang mati. Tapi Anda tahu, setiap pagi papa mama kami ajak anak-anak cry to help. Menangis di hadirat Tuhan. Setiap jam 6 lewat sudah makan, duduk lagi di ruang tamu, mulai nangis kepada Tuhan. 6 tahun setengah sampai Tuhan bawa kami pindah ke Pancur. Gak ada jemaat di sana. Tapi hari ini orang-orang kampung itu banyak sudah bertobat. Saya pernah ketemu teman-teman kecil saya di Batam, di Pekanbaru. Mereka sudah percaya Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah sama Tuhan. Saat itu memang mereka tidak bertobat. Tapi benih yang keluar tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Ada waktunya dia akan bertumbuh. Saudara nggak usah takut untuk menginjil. Pertobatan itu Tuhan yang kerjakan. Dia mau dengar atau tidak itu bukan nangkai urusan. Tuhan punya urusan. Yang penting kita menginjil. Amin. Dan saya bilang sama Bapak ini. Bapak sudah punya jemaat 3 keluarga. Bapak saya 6 tahun setengah nggak punya jemaat. Tapi tugas kami hanya berteriak kepada Tuhan. Tuhan jawab loh. Apakah Tuhan yang kami sembah itu beda dengan Tuhan yang saudara sembah sekarang? Beda? Tidak. Ibrani tegas bilang Yesus Kristus tetap sama dahulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Kalau dia pernah tolong kami di masa lalu, dia juga Tuhan yang sama tolong saudara di zaman now. Amin. Dia tolong ketika Abia berseru, dia juga tolong Anda dan saya di zaman now waktu berseru kepadanya. Ayo. Saya cuma mau bilang, jangan cari dulu pertolongan di luar. Cry to help. Cari pertolongan Tuhan. Mengadu, menangis. Saya menangis loh buat jemaat Tuhan. Yang sementara bergumul untuk memiliki anak saya menangis. Yang sampaikan masalah keluarga, masalah istri, masalah suami. Saya menangis. Puji Tuhan ada yang datang untuk menyampaikan keluhannya. Kami bisa sampaikan nasihat. Tapi setelah mereka pulang saya harus menangis. Tuhan tolong mereka. Karena hanya di dalam Yesus. Hanya ketika engkau menangis masalahmu selesai. Kenapa orang Pantekosta dibilang cengeng? Memang cengeng itu yang menyelesaikan persoalan. Cengeng sama Tuhan bukan hadapi persoalan cengeng sama orang. Enggak. Engkau nggak bisa hadapi lagi karena ini masalah kakui tang, kakui toa. Jible kai pangkeng, mulai kau sama Tuhan. Amin. Dan dia akan menyelesaikan. Berikut, saya dapat ayat-ayat pendukung tentang saat ini. Mazmur 107 ayat 6. Mari kita sama-sama baca ayat ini. 2, 3. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Katakan amin. Orang-orang ini lagi cemas. Cemas apa sih? Khawatir, takut. Karena ada begitu banyak persoalan mengelilingi mereka.
Tapi kuncinya mereka berseru, Saak. Mereka nangis sama Tuhan. Mereka dilepaskan dari kecemasan itu. Ayat berikut tentang Saak ini. Sama-sama. Mazmur 107 ayat 28. 2, 3. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Hari ini kita punya modal yang daripada Tuhan. Waktu alami persoalan. Berserulah kepada Tuhan. Amin. Menangis saja kepada Tuhan. Modal kita tuh cuma air mata kok di hadapan Tuhan. Atau engkau menangis, Tuhan akan luluh hatinya. Dan dia akan turun tangan untuk menyelesaikan persoalanmu. Haleluya. Yang kedua, tindakan Abia. Yang kedua. Ayat 15 dari pasal 13 2 Tawari. Kita baca sama-sama yuk. 2, 3. Dan orang-orang Yehuda memekikkan pekikan perang. Pada saat orang-orang Yehuda itu memekikkan pekikan perang, Allah memukul kala Yerobeam dan segenap orang Israel oleh Abia dan Yehuda. Memekikkan. Bahasa aslinya ruah. Sama-sama bilang ruah. Memeki itu sama dengan bersorak. Saya pernah sampaikan tentang barak. Ini bukan barak, saudara. Ini ruah. Makanya saya bilang kaya sekali firman Tuhan ya. Ini ruah. Artinya juga bersorak, memeki, tapi dalam bahasa aslinya ruah. Apa arti ruah ini saudara? Ruah itu artinya begini saudara. Mengelu-elukan, bersorak dengan kekuatan roh Allah yang ada pada kita. Katakan amin. Saudara ngerti maksudnya? Sebelum saya terangkan, kata ruah ini juga yang dipakai di dalam ketika Yosua memimpin bangsa Israel mengelilingi tembok Yeriko. Ngerti ya? Kata ruah ini, mari kita baca dalam Yosua pasal 6 ayat 20. Yosua pasal 6 ayat 20 kita baca. Lalu apa? Bersoraklah, bersorak di situ ruah. Bangsa itu sedang sangkakala ditiup, segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersorak, ruah lagi. Mereka dengan ruah, sorakan yang nyaring, maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota masing-masing, langsung ke depan dan merebut kota itu. Kata ini, ruah yang dipakai dalam kasus Yeriko dirobohkan. Mereka bersorak. Yang tadi artinya saudara, yang tadi artinya mengelu-elukan, bersorak dengan kekuatan roh Allah yang ada pada kita. Saudara-saudara dengar baik, Alkitab bilang di dalam orang percaya ada roh yang lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Itu sebabnya saya mau bilang, lekai cuy tiap jaga hosi-hosi, mosi suata woi. Karena mulut itu berkuasa, nangkai cuy kuasa lah. Karena di dalam roh kita ada kuasa. Di dalam hati kita ada roh yang berkuasa. Roh inilah waktu dia bersorak dengan roh ini. Rubuh itu tembok Yeriko. Saudara tahu Abia dan kerajaan Yehuda bersorak dalam roh mereka. Tuhan. Udah gak bisa ngomong lagi mereka. Sudah dikepung. Saudara pernah ada di saat situasi seperti itu? Ai tahu kau pun bopiang. Pernah? Karena terlalu berat masalah, mau ngomong doa pun gak bisa. Saudara cuma nangis, cuma ngomong haleluya. Itu rohmu yang sementara bersorak, Bu. Itu rohmu yang sementara bersorak, Bapak. Dan saya mau bilang, kalau rohmu sudah sampai ke titik itu, roh Allah yang akan menyelesaikan persoalan kita. Amin. Haleluya. Saudara, waktu saya baca ini, saya menangis di meja belajar saya. Saya nggak kuat di meja belajar, saya ambil hitar saya berkeliling di sini, saya duduk di situ, saya mulai pergi ke belakang, mulai menyembah. Memeki ruah, berdoa dalam roh. Yohanes bilang begini, akan ada pada waktunya kita akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Saya pernah kasih satu ayat kepada satu ibu. Roh membantu kita untuk menyampaikan keluhan yang tidak bisa kita ucapkan. Iya kan? Ada satu titik saya bilang kita nggak bisa lagi mengungkapkan karena itu persoalan terlalu berat. Tapi roh kita yang menyampaikan keluhan itu. Ini yang namanya ruah. Menangis, bersorak kepada Tuhan.
Contohnya kalimat ruah, kata ruah yang dipakai dalam Yosua pasal 6 ayat 20. Lalu satu lagi, ada contoh lagi. Kita baca dulu Mazmur 47 ayat 2. Sama-sama baca. 2, 3. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah. Kata elu-elukan Allah, itu ruah. Dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita. Suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Saudara, berdoa, bersorak dalam roh, ruah itu akan menaklukkan bangsa-bangsa. Contoh, ya, waktu jemaat Tuhan, murid-murid Yesus, 120 murid di kamar loteng Yerusalem. Mereka ruah loh. Ributkan kamar loteng Yerusalem itu kan. Orang sampai bilang ini nang caca cuya. Sudah mabuk. Dan orang-orang dari seluruh bangsa menyaksikan. Dan orang-orang yang menyaksikan itu banyak bertobat. Ketika Petrus berkhotbah mereka bertobat. Betul? Dan ini yang Alkitab bilang. Waktu kita ruah mengelu-elukan Allah. Bangsa-bangsa akan ditaklukkan. Bapak ibu, kalau papa mamamu belum bertobat. Ruahlah. Elu-elukan Tuhan. Dia akan takluk. Ketika roh Allah bekerja dalam hidupmu, orang-orang itu akan bertobat. Kata Alkitab loh. Amin. Bangsa-bangsa, suku bangsa akan ditaklukkan. Contoh di kamar loteng Yerusalem itu yang pertama. Contoh di Azusa Street yang saya pernah sampaikan. Tahun 1006 kalau saya tidak salah ingat. 1009 sampai 1010 itu luar biasa di Azusa Street di Amerika. Tuhan bekerja, mereka bersorak dan orang dari mancanegara datang ke Azusa Street itu bertobat. Halo, ketika engkau punya persoalan, bersoraklah, elu-elukan Tuhan dalam rohmu. Engkau akan melihat mujizat. Yang terakhir, tindakan Abia. Dia mengandalkan dan bersandar kepada Tuhan. 2 Tawarik 13 ayat 18. Baca sama-sama. 2, 3. Demikianlah orang Israel ditundukkan pada waktu itu. Sedang orang Yehuda menjadi kokoh. Karena mereka mengandalkan diri mereka kepada Tuhan. Amin. Engkau enggak berhasil Pak. Karena engkau mengandalkan dirimu sendiri. Bu, engkau enggak berhasil karena engkau mengandalkan dirimu sendiri. Anak muda, engkau enggak berhasil. Bukan salah siapa-siapa. Salahmu. Karena engkau tidak mengandalkan dirimu sendiri. Jelas Alkitab bilang. Abia. Mereka punya kerajaan. 3 tahun kerajaan dia memimpin. Kerajaan itu menjadi kokoh. Diberkati. Kenapa? Mereka enggak andalkan diri mereka. Mereka mengandalkan Tuhan. Katakan andalkan Tuhan. Para pemain musik maju ke depan. Saya ingin terangkan kata mengandalkan Tuhan. Ini yang terakhir. Dalam bahasa aslinya itu mengandalkan tadi, ya, memakai kalimat sa'an. Ya, sa'an. Sa'an itu bersandar, mengandalkan, menjadi ajudannya. Pernah lihat Jokowi turun ke Tanjung Pinang? Yang turun duluan siapa? Pas Pampres, ajudannya itu yang jaga-jaga semua. Betul? Jadi kalau dia ada teror, mereka yang akan lindungi dia. Itu kata sa'an. Menjadi ajudannya. Ya kan? Kita diawasi. Kita dijaga. Menjadi pengapitnya. Saya senang dengan kalimat ini. David Sinifit. Menjadi pengapitnya. Saya mau sampaikan kalimat ini. Saya mau sampaikan ilustrasi ini, perhatikan. Menjadi pengapitnya. Oke, saya kasih dulu ayat ini. Ayo kita baca ayat ini. Saudara perhatikan di akhir-akhir ini ya. Di akhir ini, saudara tangkap kebenaran ini. Amsal 3 ayat 5. Ini kata sa'an dipakai juga di dalam Amsal 3 ayat 5. Sama-sama baca. 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kata bersandar di situ pakai kata sa'an. Tuhan mau bilang, jangan sandarkan kekuatan pengertianmu sendiri. Sandarkan hidupmu kepada Tuhan. Salah satu kalimat sa'an tadi adalah pengapit.
Mengandalkan, pengapit. Saya mau pakai kalimat pengapit. Pengapit itu begini loh saudara. Saya ini berjalan, diapit. Oke, diapit. Jalan ini, diapit kan? Jalan sama-sama. Tiba-tiba saya tuh, saudara ngerti? Waktu saya nggak kuat, ada yang tahan. Waktu saya mau tumbang ke belakang, ada yang tahan. Saudara ngerti maksudnya? Itu kata saan. Makasih Vin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Saudara jangan jalan sendiri. Jangan jalan sendiri dalam usahamu, jangan. Jangan jalan sendiri dalam pekerjaanmu. Jangan jalan sendiri dalam keluargamu, jangan. Jatuh engkau. Jatuh. Tapi andalkan Tuhan dalam keluargamu. Sehingga waktu engkau jatuh ada David yang tahan. Itu saan tadi. Ada Tuhan yang jaga engkau. Amin. Wow, saudara, waktu saya tahu kebenaran ini, saya bilang, Tuhan, berapa banyak kali kami, umat-umat Tuhan, sering mau jatuh. Tapi Engkau apit kami. Engkau jaga kami. Engkau jadi seperti ajudan bagi kami. Engkau tahan kami. Sehingga kami enggak jatuh loh saudara. Ini yang dilakukan oleh Abia. Dia mengandalkan Tuhan selama 3 tahun. Dia punya kerajaannya aman. Pesan Pak Agem yang terakhir, andalkan saan, libatkan Tuhan, mengapit hidupmu, menopang hidupmu. Supaya waktu ada goncangan, engkau sudah mau jatuh, dia tahan engkau. Amin. Tundukkan kepala kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Yesus engkau baik. Yesus engkau baik. Tutup matamu. Tenang sejenak di tempat dudukmu. Yesus, namamu yang termanis. Yesus, kau selalu dengar doaku. Yesus, kau selalu dengar. Ku jatuh, kau termanis, Namamu termanis. Yesus, namamu yang termanis. Orang yang mengandalkan Tuhan, dia selalu berkata, Tuhan, Engkau termanis dalam hidup kami. Kau angkat bila ku jatuh. Kau termanis, namamu termanis. Ada kalimat, ada kata saan di situ. Kau angkat bila ku jatuh. Ada kata saan di lagu ini. Bukankah kita begitu seperti ilustrasi saya? Sering kita mau jatuh, tapi dia angkat engkau. Pak Tim, engkau jatuh, dia angkat engkau. Pak Jul, engkau jatuh, dia angkat engkau. Pak Hok, engkau jatuh, dia angkat engkau. Pak Sun, engkau jatuh, dia angkat engkau. Andalkan Tuhan. Ibu-ibu engkau jatuh, anak-anak remaja engkau jatuh. Amin. Dia angkat engkau. Mari sama-sama bangkit berdiri. Yesus, namamu yang termanis. Yesus, kau selalu dengar